Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, We Are Stories, Experience of the Darkness. Oke, bersama gua Riki dan Why? Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita-cerita mistis dan pengalaman-pengalaman horor. Dan kali ini Mas Wai akan berbagi pengalamannya lagi sewaktu dia berprofesi sebagai ojek online, dan ceritanya ini horor. Oke, dan buat teman-teman, bantu channel kita dengan cara subscribe, comment, and like supaya kita tambah semangat buat konten dan menceritakan pengalaman-pengalaman seputar mistis ya. Oke, langsung aja nih kita dengarkan cerita dari pengalamannya Mas Wai. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nggak usah berlama-lama lagi ya. Iya. Tapi sambil selin ya teman-teman ya. Tanya Wai Mas. Selin maksudnya selintingan. Oke. Jadi awal mulanya dulu saya awalan ngojek sering ngalong di stasiun Tawang. Kalau kalian mau tahu stasiun Tawang di mana, cek di Google ya. Waktu itu jam setengah 11 malam, saya dapat orderan di stasiun orderan online. Kali ini orderan real, bukan orderan dari Mbak Kun lagi. Saya lihat orderan itu dari stasiun Tawang ke Kiai Mojo, masih di seputaran Semarang atas. Kali ini dapat orderan di Kiai Mojo. Saya tunggu 10 menit. Saya konfirmasi juga kalau saya nunggunya di seberang folder sebelah kanan. Tongkrongan saya dulu di situ. Udah nih ketemu sama bapak-bapak. Akhirnya kita jalan. Di tengah jalan kita ngobrol nih. Dan tadi itu sebenarnya udah dapat driver mas 2 kali, tapi di cancel. Mungkin karena daerah saya daerah rawan. Memang sih dulu itu daerah itu selain rawan begal juga rawan hal-hal mistis. Dia juga ngomong, si bapak ngomong, habis di cancel 2 driver, terus aplikasinya loading, lama cari drivernya. Terus saya jelasin, itu sebenarnya udah dapat driver pak, cuma mungkin drivernya cuma diliatin aja karena melihat orderan bapak yang tujuan bapak yang di daerah Kiai Mojo, mungkin mereka was-was. Loh, masnya kok mau ambil orderan saya? Kalau saya lillahi ta'ala pak, kalau saya udah niat ngalong ya udah, orderan dimanapun saya sasak. Habis itu di tengah perjalanan si bapak minta berhenti di warung makan. Wah lumayan juga nih, karena saya juga belum makan kan, dapat makan gratis pikir saya. Emang bener di traktir sama si bapak saat itu di warung celele.
Udah selesai kita makan, kita jalan. Udah masuk di daerah Kiai Mojo. Kita jalanannya itu curam sih sebenarnya. Turunannya tajam, tanjakannya nanjak banget. Itu kalau motor-motor yang enggak fit mungkin bisa macet di tengah jalan tuh. Karena emang jalanannya memang wah ekstrim. Siang aja ekstrim, apalagi malam yang penerangannya nggak ada, gelap lah. Kita begitu udah ngelewatin kampung, kita tiba di kebun. Itu banyak pohon bambu di sana. Itu udah aman, terus ngelewatin kebun lagi. Nah di situ itu kebunnya banyak pohon singkong sama pohon mangga. Tapi kalau pohon singkongnya mungkin dirawat ya, kalau pohon mangganya mungkin itu liar. Di situ saya melihat sosok. Kenapa saya sebut sosok? Karena di luar nalar saya melihat sesosok anak kecil. Dia itu posisinya duduk, tapi kayak anak yang lagi minta sesuatu tapi nggak dikasih, kayak merajuk. Jadi kakinya digerak-gerakin, tapi nggak ada suaranya. Pakai baju, tapi saya nggak melihat keseluruhan, cuma melihat gerakan badannya. Itu agak jarak mungkin sekitaran 3 meteran, jelas itu. Udah nih, kita tetap jalan. Saya juga nggak mau kan ngomong sama si bapak. Udah jalan, lewatin sebuah jembatan, terus tiba di kampung terakhir, kampungnya si bapak, kampung terakhir. Itu sebenarnya kalau bisa tembus di sisi jalan lain, tapi saya khawatir kalau lewat situ malah di sebuah kampus di Semarang juga. Udah nih, selesai. Itu mungkin sekitaran jam berapa? Jam 1-an. Si bapak ngomong, "Mas, nanti hati-hati pulangnya." Itu saya dikasih duit 60.000. Orderannya itu 28.000. Saya dikasih duit 60.000, kembaliannya suruh bawa uang tip lah. Oh, terima kasih Pak. Udah saya jalan. Sebelum sampai jembatan itu saya lihat seorang kakek. Dia pakai tongkat, jalanannya agak membungkuk, dia pakai sarung, pakai kopiah warna hitam gelap, kalau nggak hitam coklat. Itu sebelum saya sampai jembatan, saya sapa si kakek itu, karena saya nggak ada pikiran macam-macam ya. "Selamat malam Pak." "Selamat malam Mbah." Kalau bahasa Jawanya, kalau saat itu saya ngomongnya gini, "Nuwun sewu Mbah, derek langkung." Nggak dijawab sama si kakek itu. Udah nih masuk jembatannya itu agak lumayan panjang lah, mungkin itu ada kali 10 meter ada. Yang saya kaget, begitu saya masuk jembatan, ternyata itu si kakek yang pakai tongkat itu udah ada di tengah jembatan. Saya kaget dong. Oh, berarti bukan manusia ini. Saya lewatin juga, tapi ngomongnya saya berhabis lagi.
Sugeng Dalumba, dari langkung, wayahipun numpang lewat. Mohon sewu boten sah diganggu. Terus saya lewatin kebun yang saya lihat sosok anak kecil tadi. Itu nanjak jalannya, makanya saya nggak bisa kenceng. Jalannya nanjak, jalannya juga posisinya itu posisi makadam. Tahu makadam kan? Tanah yang dikerasin. Nanjak, itu tiba-tiba itu yang sosok anak kecil itu nggak ada tadi. Yang saya begitu saya nanjak lewat jembatan, lewat kebun, masuk kebun, itu saya lihat noleh ke kiri, sosok anak kecil nggak ada. Tapi begitu saya udah pandangan ke depan, tiba-tiba saya lihat di spion itu ada banyak anak kecil. Mereka diem aja, banyak. Jadi tiba-tiba aja datang dari kanan sama kiri, belakang motor saya, ngikutin lari. Tapi pandangannya itu nggak noleh ke saya, nolehnya ke depan. Lihat pandangannya ke depan. Udah, saya cuma mungkin sekitaran, kalau nggak sempat saya hitung juga sih, kurang kerjaan kan gitu. Nah, saya harus berhenti terus hitung anaknya ada berapa. Selesai tanjakan, saya lihat spion lagi, anak kecil itu udah nggak ada. Saya berhenti kan, saya noleh, emang nggak ada. Emang udah nggak ada anak kecil. Udah, itu kan tikungan, nanjak, terus nikung, datar, terus ada tanjakan dikit. Itu dari kejauhan saya lihat itu kayak polisi tidur. Tapi saya mikir lagi, tadi saya lewat situ gak ada polisi tidur gitu. Itu begitu saya jalan motor, saya jalankan lagi, yang saya lihat polisi tidur semakin dekat itu warnanya kelihatan putih, tapi putih kusam. Udah nih, begitu dekat, jarak udah masuk 5 meteran, itu baru terlihat jelas sosok pocong. Itu jelas-jelas sosok pocong. Itu ternyata ada 2. Jadi posisi di yang dekat saya sama yang sebelah sana lagi. Mungkin jarakan enggak. Saya nggak ngitung jaraknya sih. Ya udah, saya nekat aja terobos itu. Jadi ya kayak kita ngelewatin polisi tidur gimana tuh, jeduk. Terus saya lewatin aja jeduk, dilindes. Saya lindes lah, terus saya harus apa? Putar balik gitu? Ya nggak mungkin. Ya udah, saya nekat. Karena yang namanya kita udah ngalong, resiko pasti ada aja kan. Ya udah, resiko dihadapin. Kalau resikonya keterbuka gitu ya udah dihadapin aja. Ya jadi ya saya lewat itu kayak saya ngelewatin polisi tidur. Kita ngelewatin polisi tidur gimana? Pasti ada jedung. Ini 2 kali ya saya lewatin jedung. Udah nih, tanjakan, terus ada tikungan lagi. Itu posisi nanjak juga, masih nanjak. Jadi tikungan nanjak dikit, terus nikung gini, terus nanjak. Nah itu ada kebun, apa itu namanya, bambu. Kebun bambu itu menyambut saya juga. Menyambutnya gimana? Yang pertama itu saya cuma dilihatin batang bambu, cuma posisi kayak ngayun-ngayun gini, ngayun. Tapi begitu saya lewatin, di depan juga ada batang bambu yang ngayun-ngayun kanan kiri. Tapi itu terlihat jelas ada yang ngayunin gitu loh, ada yang duduk di atasnya.
ternyata ada, kalau nggak ya itu ada 6 kuntilanak. Serius, 6 kuntilanak. Jadi ngayun satu ada pada depan, satu ada pada depan, satu ada pada 3 batang bambu, 3 di kiri, 3 di kanan, itu saling mengayun. Itu kuntilanak semua itu isinya. Kenapa kuntilanak? Karena terlihat jelas putih, pakai gaun, terus pakai rambutnya panjang. Tapi saya nggak lihat mukanya, saya nggak gini, enggak. Udah nih, jalan kan. Nah, posisi saya udah ngelewatin itu, tiba-tiba motor saya itu berhenti. Padahal itu posisi ditanjakan. Berhentinya itu yang aneh. Kalau kita berhenti terus kita ngerem, otomatis ada sontakan. Ini nggak ada. Jadi berhentinya sip gitu. Tapi kita nggak motor itu nggak ada sentakan, terus kita nggak maju ke depan, enggak. Jadi posisi saya santai, posisi saya tetap gini, cuma gini doang, udah. Tapi motor mati, nggak pelak, nggak. Jadi gimana ya, kalau posisi orang rem itu jalan itu, kalau motor mati kan jalan dari kencang lambat, akhirnya berhenti. Itu enggak, kayak orang ngerem, tapi nggak ada sentakan di sana. Tiba-tiba mati, udah berhenti. Jadi posisi nanjak, kalau nanjak memang pelan kan. Tiba-tiba berhenti. Ya saya kaget. Motor sempet blondor, itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi mundur sedikit. Mundur. Sempat sempat motor saya itu mundur. Saya tahan. Saya saya rem, terus kaki saya turun. Sempat saya dalam hati, wis tau aja ganggu, udahlah, nggak usah mengganggu. Saya ini cari uang, cari nafkah buat anak istri. Udah gitu saya baca trikul. Motor saya dulu itu Mio Z. Ingat saya, motor saya itu Mio Z warna hitam. Biasanya kalau motor Mio, mesin mati, lampu mati. Itu mesin mati, lampu nyala. Saya kejadian kayak gitu dengan motor mati seperti itu 2 kali ini kejadian dengan kasus yang berbeda, tapi gara-garanya sama, gara-gara saya diliatin kunti. Habis saya baca trikul, selang mungkin 2 menit, jadi posisi saya berhenti tuh gini terus, ngerem terus sambil doa kan, terus sambil dalam hati juga sambat, bicara dalam hati sendiri, udahlah nggak usah ganggu. Udah nih, nggak selang berapa lama motor nyala sendiri, padahal nggak saya starter. Jreng gitu aja. Wah ya udah, alhamdulillah, jalan tuh. Itu kan masih nanjakan, terus nikung ke kiri, agak nikungan ke kiri juga masih nanjak itu. Saya lihat di kejauhan itu ada gapura gede, tapi nggak ada biasanya kalau gapura kan ada kayak tutup gitu kan. Itu nggak ada. Saya cuma kayak 2 tiang gitu, kayak 2 tiang warna hitam gede. Padahal setahu saya tadi saya lewatin itu nggak ada.
Udah nih saya jalan, karena tanjakan kan pelan, jalannya juga makadam kan. Tapi kalau di situ jalannya bukan udah masuk aspal sih. Karena bentar lagi udah kampung. Yang mau masuk kampung itu saya lihat tiang dua. Begitu saya dekat, apa coba? Sosok makhluk hitam. Oke lah, bisa dibilang genderuwo. Dengan mata merah, rambut panjang, baunya yang nggak muatin. Bau apa tuh? Baunya anyir, bener-bener bau anyir. Kalau dulu saya ditambah baunya itu nggak seanyir ini, tapi ini anyir banget. Wah, apalagi ini, semua kok menampakkan diri malam ini gitu. Ya udah saya lewatin. Nggak tahu kenapa ya, mungkin saya nggak lihat karena kepikiran kan. Ternyata di depan itu ada lubang, jedek menurut saya kan. Yang ban depan kempes, gara-gara kena lubang tadi, kempes. Tapi saya tuh masih nyium bau anyirnya. Waduh, apes nih, saya bilang. Saya ngomong tapi pelan gitu, apes nih. Tapi begitu kempes saya turun, kan saya lihat ini kan kempes, aduh kempes. Terus saya turun, saya stand dari motor, saya cek, nah benar kempes. Saya turun itu bau anyirnya udah hilang, saya noleh, udah nggak ada sosok yang tinggi hitam itu. Udah, saya tuntun motor, itu tanjakannya ya lumayan sih. Saya tuntun motor, terus saya yakin di situ pasti nggak ada tambal ban. Udah nih jalan ada kali hampir 1 kilo, udah ngelewatin kampungnya itu, terus mau sampai perumahan, itu ada perumahan terus jalan raya. Ternyata yang sudah saya ngelewatin kamu mau lewat perumahan ada tambal ban. Padahal biasanya di situ tuh nggak ada tambal ban. Jam segitu kalau di logika aja, jam segitu itu Jam berapa nih? sekitaran jam setengah 2. Jam setengah 2 malam. Jam 1 setengah 2 malam. Logika aja yang lewat situ itu jarang. Udah pasti gak ada lah yang lewat situ. Kalau tambal ban ngapain nggak di pinggir jalan sekalian, mau pinggir jalan deket toh. Istilahnya paling cuma 1 kilo lah. Ya udah, saya berhenti. Mas, nambal dong. Duh, si tambal ban kaget. Lu dari mana mas? Ngantar penumpang. Kayaknya dari tadi saya nggak lihat ada motor lewat. Si tambal ban ngomong kayak gitu. Saya lewat tapi saya nggak lihat ada jenengan di sini. Oh iya. Saya dari tadi di sini mas. Akhirnya tadi habis ngantar dari mana? Oh enggak, itu yang mau ke kampus, yang kampung yang terakhir yang mau tanjakan kampus. Oh berani amat mas, tadi bilang gitu. Emang ada apa di sini? Di situ kan kalau nggak begal, mistis pasti. Oh. Istilahnya tempat wingit lah. Angker Ya, lah. di situ ada jembatan lama juga, itu jembatan penjajahan dulu mungkin. Soalnya di situ juga dulu ada kejadian tentang siluman ular di sungai itu.
bener apa enggak nggak tahu ya, tapi yang jelas di situ memang rawan karena sepi, jadi begal juga pasti ada. Terus apalagi zaman saya itu zaman rawan-rawannya begal. Cuma ya kembali lagi, kalau kita ojol yang sering ngalong pasti yang punya grup pasti share lokasi gitu. Ya saya amannya di situ, saya mikir amannya di situ. Yang saya aneh tambal bannya kenapa saya tadi lewat, saya nggak ngeliat ada tambal ban, masnya yang tambal ban ngomong dari tadi dia di situ gak ada yang lewat, satu motor pun nggak ada. Itu kejadian kedua selama saya ngojek. Selama ngojek di baru-baru ngojek ya, setelah satu tahun saya ngojek. Setelah 1 tahun baru pernah kejadian kedua kali itu. Dan ketika ngalem lagi. Ya ketika semua kejadian ngalem mas. Iya. Kalau siang mah nggak ada ya. Terus yang anak kecil tadi itu tiba-tiba menghilang aja tuh yang menghilang aja. Jadi udah selesai tanjakan. Udah saya kan berhenti karena saya lihat spion nggak ada, si anak kecil itu udah nggak ada. Karena saya penasaran kan, saya berhenti, saya noleh, emang nggak ada, buat mastiin aja, emang nggak ada. Begitu saya noleh mau starter motor, iya kan, begitu motor bukan starter motor nih, sorry. Begitu saya mau belokin motor, itu saya lihat di depan ada polisi tidur. Padahal tadi saya lewat itu nggak ada polisi tidur sama sekali. Yang ternyata polisi tidur itu adalah itu. Udah nih, ya udah saya balik lagi ke stasiun. Lewatin jembatan tadi lagi nggak? Ya enggak lah. Oh enggak, beda Kan aja. saya udah ngelewatin jembatan itu waktu berangkat terus sama balik. Ya udah, terus akhirnya saya lewat jalan, udah ketemu jalan raya, udah sampai stasiun. Di stasiun yang biasanya itu 4:30 saya pasti dapat order, itu nggak dapat sampai pagi. Oh berarti benar-benar apes ya? Apes Apes itu malam-malam apes itu, saya cuma dapat 60.000 itu aja. 60.000 udah habis buat beli makan, rokok, bensin. Gokil. Itu cerita yang pengalaman ojol. Masih banyak sih sebenarnya pengalaman ojol dalam hal mistis ya. Next time saya ceritain lagi lah. Oke. Jadi itu tadi pengalaman kedua selama 1 tahun mengalami hal yang mistis selama berprofesi sebagai ojek online. Itu masih sedikit pengalamannya Mas Wai. Dia punya banyak cerita pengalaman yang mistis yang nanti bakal akan diceritakan di channel kita ini. Oke, ada lagi nggak Mas tambahannya? Mungkin next time mau cerita soal apa? Masih seputaran masih seputar ojol dulu ya. Buat teman-teman kalau misalkan nanti ada saran Mas Wai mau bercerita tentang pengalaman hal yang lain di luar Gojek, ada apa lagi selain pendakian Gojek? Ada pendakian ada. Terus kisah tentang pusaka mungkin. Keris. Saya punya keris. Yang nggak mau lepas dari rumah. Itu dia. Sedikit aja bocoran dari cerita-cerita pengalamannya Mas Wai. Buat teman-teman nanti di komen aja mau cerita yang seperti apa dari yang tadi disebutkan itu. Ya teman-teman, terima kasih udah mensupport kita. Bantu like, komen, dan share serta subscribe udah pasti. Jangan lupa komen ya untuk saran atau apapun itu biar kita semakin semangat membuat konten ini gitu, untuk berbagi pengalaman cerita mistis untuk kalian semua. Oke, sekian dulu video kita dan cerita mistis kita malam ini.
Yang horor tetaplah horor. Yang keren tetap dari kita berdua. Asik. Oke, sekian dulu. Tetap pantengin terus. We are Stories, Experience of the Darkness. Bersama gue Ricky dan Why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.